Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo atas penetapan tersangka kasus ijazah Jokowi kembali berlanjut. Ya, agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini akan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo tersangka kasus ijazah Jokowi. Sidang rencananya dimulai pada pukul 9 pagi ini dengan agenda jawaban termohon serta diusahakan replik dan duplik pada hari yang sama. Ini pun merupakan sidang pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo atas penetapan tersangka dirinya dalam kasus ijazah Jokowi. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana sidang pra-peradilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami telah terhubung dengan rekan Amrina Rida dan juru kamera Pandu Priyoaji. Ya, selamat pagi Amrina. Silakan dengan laporan Anda dari sana. Iya, Nata dan juga Priska, benar sekali bahwa hari ini kembali dilaksanakan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan oleh Roy Suryo atas status tersangkanya berkaitan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik dan tuduhan palsu ijazah dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dan untuk sidang lanjutan pada hari ini agendanya adalah mendengarkan jawaban dari termohon dan rencananya juga akan dilanjutkan dengan bacaan replik sekaligus juga duplik dari pemohon dan juga termohon. Nah, untuk sidang ini dijadwalkan untuk dilaksanakan sekira pada pukul 9 pagi ini dan dilaksanakan di ruang sidang utama Haji Umar Seno Aji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, untuk hakim yang akan memimpin jalannya sidang pada hari ini adalah Hakim Tunggal I Ketut Darpawan, Nata dan juga Priska. Dan kalau kita melihat situasi sekarang, memang kami belum melihat adanya kehadiran dari Roy Suryo ataupun juga tim kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, begitu pula dari pihak Polda Metro Jaya ataupun juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang hingga pada detik ini belum nampak melakukan persiapan di area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun demikian, untuk ruang sidang ini sudah disiapkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nata dan juga Priska, kalau kita melihat bagaimana pada hari ini agendanya adalah mendengarkan jawaban dari termohon, dalam hal ini adalah dari pihak Polda Metro Jaya, maka nantinya kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari pihak Polda Metro Jaya atas permohonan pra-peradilan yang telah dibacakan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo yang telah dilakukan pada minggu lalu, yakni 10 Juli 2026. Apabila pada 10 Juli 2026 dari pihak pemohon, yakni Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya menyatakan meminta Hakim Tunggal untuk menyatakan bahwa penetapannya ini tidak sah atas pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan meminta Hakim Tunggal untuk menyatakan bahwa penetapan tersangka Roy Suryo oleh Polda ini melawan hukum, maka nanti kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari pihak Polda Metro Jaya atas permohonan yang dinyatakan oleh Roy Suryo terhadap Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentunya untuk sidang lanjutan pada hari ini bukan menjadi sidang akhir dari gugatan pra-peradilan jilid kedua oleh Roy Suryo. Sidang lanjutan juga akan dilaksanakan esok hari pada tanggal 14 Juli 2026 dengan agenda yakni pembuktian dari Roy Suryo selaku pemohon. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya, Priska. Untuk keputusan sendiri akan dilaksanakan pada 20 Juli 2026. Sementara demikian, kembali ke Anda, Nata dan juga Priska. Baik, terima kasih Amrina Rida dan juru kamera Pandu Priyoaji telah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini berpatroli di perairan Timur Tengah. Ya, patroli untuk mendorong keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Angkatan Laut Amerika Serikat menerjunkan lebih dari 20 kapal perang untuk patroli. Setelah serangan dilancarkan Amerika ke Iran, Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis serangan ke Iran atas arahan Panglima tertinggi. Serangan tambahan ke Iran ini untuk melemahkan kemampuan Iran yang kerap mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas tindakan agresi baru-baru ini terhadap kapal komersial dan sipil yang melintasi jalur pelayaran internasional. Informasi selanjutnya, pemirsa, kecelakaan melibatkan 2 truk terjadi di Lampung. Ya, 3 penumpang truk tewas. Mobil Masingkong
Kecelakaan maut melibatkan 2 kendaraan truk dan sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera di kawasan Desa Penawarejo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kejadian bermula saat kedua truk melaju dari arah yang berlawanan. Akibatnya truk bermuatan singkong terguling di tengah jalan dengan seluruh muatan tumpah dan sejumlah penumpang truk tergeletak. Truk bermuatan pasir terperosok ke dalam parit hingga terbalik. 3 orang penumpang truk singkong tewas di lokasi kejadian, 1 luka berat dan 5 luka ringan. Pemirsa, 12 orang syahid akibat serangan teroris Israel di Gaza, Palestina. Ya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan udara di Gaza telah menewaskan sebanyak 1.098 orang warga sipil. Di tengah gencatan senjata dan penyerahan kekuasaan Hamas, hujan rudal masih terjadi di Gaza, Palestina. Setidaknya ada 4 rudal yang dikerahkan tentara penjajah Israel ke kota Gaza Minggu siang. Akibat genosida Israel ini, 4 orang warga sipil Palestina syahid. Sementara itu di Gaza Tengah, 5 orang dilaporkan syahid. Peristiwa ini terjadi setelah serangan pesawat tak berawak dan tembakan pasukan teroris Israel di kamp pengungsi Al-Burej. Serangan drone penjajah di sebuah pandai besi di lingkungan Sabra, kota Gaza, menewaskan sedikitnya 4 warga sipil Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, selama perjanjian damai Hamas-Israel, serangan udara di Gaza telah menewaskan 1.098 orang dan melukai 3.535 warga Palestina. Ya Allah! Ya, Garda Revolusi Iran kembali merilis video rekaman serangkaian serangan balasan yang dilakukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ya, serangan balasan menjelang fajar terhadap posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rudal-rudal kembali diluncurkan oleh pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran. Rangkaian serangan rudal Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan militer dan posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pasukan Garda Revolusi Iran menuliskan pesan-pesan balas dendam di atas rudal, bertuliskan hingga tetesan darah terakhir. Serta manusia super dan harga diri Iran dilengkapi foto Ayatullah Ali Khamenei. Rangkaian serangan rudal dilakukan sebelum fajar. Serangan tahap ketiga ini dilakukan sebagai respon Iran terhadap serangan kejutan berskala besar Amerika Serikat yang dilakukan sebelumnya. Serangan Garda Revolusi Iran menghantam pusat dukungan logistik dan anjungan pengisian bahan bakar untuk kapal induk Amerika Serikat di Pelabuhan Duqm, Oman. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei merilis rekaman suaranya bersumpah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Ya, rekaman suara dilakukan pada hari Kamis, hari pertama prosesi pemakaman. عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.